rencana Bang Dul ke depannya seperti apa nih? Ada. Selain ngajar apa ada, karena gini Bang Dul ya. Apa namanya? Salah satu amal jariah kita kan adalah ilmu yang bermanfaat ya, selain ngajar lah, yang ngajar insya Allah udah kebentuk kan. Nah ini ada nggak rencana buka kursus atau membuka diri untuk orang yang mau punya keinginan bisa kaligrafi atau bisa melukis? Iya. Salah satu impian aneh ya Bang ya. Karena pengen punya galeri, punya tempat kursus kayak LMK. LMK. Karena aneh sangat prihatin loh. Anak orang Islam banyak aneh temuin di murid-murid bahkan ya. Murid-murid aneh itu banyak. Jadi dari aneh pernah ngajar dari playgroup ya. Bocah baru bisa jalan aneh ajarin gambar. Playgroup TK, SD, SMP, SMA itu aneh udah pernah ngerasain ngajarin mereka ya. Dan anehnya mereka itu muslimah, nggak bisa nulis Arab. Itu prihatin banget. Prihatin ya. Bayangin, ente sendiri ya, aneh tanya ya, bisa nggak menulis Arab satu persatu, terus satu huruf sama satu huruf disambung, bisa apa enggak? Terus tanya yang udah punya anak, bisa nggak? Padahal itu generasi musuh, nggak bisa nulis Arab tuh prihatin. Oh iya. Aneh. Bukan bicara masalah tulisannya bagus apa enggak ya? Iya, bisa atau enggak? Bisa apa enggak itu? Aneh tuh nemuin murid. Bisa dikatakan 95% mereka nggak bisa nulis Arab. Nulis tulisan Al-Quran itu nggak bisa. Jangan kata nyambung ya, satu-satu aja. Itu cara ngawalinnya dari mana gitu, gores nggak bisa. Ini PR nih. PR banget. Makanya aneh sangat ya, impian aneh ya. Di luar nanti dapat murid terus terus mereka bayarannya berapa enggak, itu aneh nggak pikirin itu. Yang aneh pikirin bisa membentuk sanggar itu, sanggar menulis Arab. Sanggar menulis Arab. Siapa aja yang mau belajar datang ya. Siapa aja yang mau belajar datang ya. Mudah-mudahan bisa tercapai cepet-cepet Bang. Itu terus aneh lagi mau berbahasa basi sama pengurus DKM musola atau masjid yang dekat-dekat rumah dulu. Iya. Dari situ aja dulu deh. Dari situ benar. Dari situ aja dulu nanti. Karena kalau dari tempat ya aneh belum punya ya. Ya sebenarnya bisa aja di rumah, bisa aja. Tapi ini aja Bang, saya rasa bisa begini. Dari satu musola ke musola aja, kalau kita bikinin program seminggu sekali aja, insya Allah kerjaan itu selesai. Artinya selesai gini, satu DKM kita cetak siapa yang punya satu musola gitu. Setelah ada muridnya yang menonjol, dia bisa ngajar di situ untuk yang lain, baru pindah lagi ke musola yang lain. Itu gerakan luar biasa tuh Bang. Iya benar. Jadi niat ini semakin menggebu ketika lagi pandemi ini. Ini bocah ya, nggak pandemi aja pada begini gitu. Iya. Apalagi pandemi ini kan jauh dari agama. Gitu ya. Nah, anak makin menggebu-gebu aja nih. Anak-anak dibatasin lah musola ya sekarang ini. Semuanya serba dibatasin ya kan. Nah, sekarang aneh coba lagi gojol dulu ya nih sistem sama kurikulumnya ya. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah kalau sudah terbentuk, abang empok yang mau mendonasikan buku kertas ya jangan berupa uang, berupa benda aja, kertas, pensil, pulpen, silakan ya. Gitu ya. Ya aneh nggak terima berupa duit nggak. Jadi nanti ke depan tuh anak yang penting datang aja, alat-alat kita siapin. Siapin. Ya
Ya mudah-mudahan Abang Bo ini bisa cepat terrealisasi nih, bisa ketemu jalannya dan pandemi ini bisa selesai, bisa luar biasa tuh Bang, benar-benar niatnya luar biasa tuh. Mudah-mudahan ada jalannya. Jadi sekali lagi Abang Bo yang nanti akan kita kabarin ya. Ya. Mungkin lewat channel YouTube ini. Channel YouTube inilah nanti ada akan dikabari progres kita sudah sejauh apa nanti. Kemudian akan dikabari kapan launchingnya, mudah-mudahan secepatnya gitu ya. Lokasinya di mana, mudah-mudahan nanti akan menular ke musola masjid yang lain. Ya. Tapi makasih Bang masukannya tadi. Sebelum ini terbentuk, kami mau bikin kader-kadernya dulu. Kader-kadernya dulu. Kader-kadernya dulu. Nanti pas sudah terrealisasi, nah kita tinggal. Iya, karena hari saat ini gerakan untuk untuk mempercepat program, memang kita harus ada kader. Kita kerja nggak sendiri. Misalnya dia udah kebentuk, udah bisa ngajar di sini, terus kalau bisa bikin satu training pengkaderan dari satu kecamatan, satu kelurahan, satu wilayah. Kita udah punya kader dan itu yang akan lebih cepat program ini bisa berjalan. Terus nanti akan berkembang ke ini apa namanya, dari kaligrafi dasarnya nanti akan berkembang ke seni lukis kaligrafi, terusnya kerajinan kaligrafi. Nanti kita akan kembangkan di situ. Ya. Yang penting basicnya dulu mereka cinta dengan menulis indah ya. Ya mungkin kalau masalah menulis indah itu akan terjaring setelah pelatihan kan. Tapi yang jelas misi pertama adalah kemirisan kita tentang anak-anak yang nggak bisa nulis bahasa Arab itu, padahal itu adalah bahasa Al-Quran. Itu yang paling penting Bang Abdul, betul nggak? Betul banget, prihatin kita. Aneh jujur kaget Bang. Jadi antara kita dulu masa-masa kecil kita dulu ya, sama sekarang tuh jauh beda. Kita tuh anak-anak sekarang benar-benar luar biasa, jauh dari sentuhan-sentuhan agama yang kita anggap ya sepele kelihatannya, tapi ini prinsipil. Benar, prinsipil. Sepele, nulis doang gitu. Tapi kalau ini didiemin, jauh dari agama anak-anak. Jauh dari sebetulnya. Ya itu tadi ya, selain ibadah ini mempunyai skill, dan kayak Bang Abdul ini bisa jadi peluang ya penghasilan lah ya, untuk walaupun istilahnya nggak pakai promosi lewat ini, dari mulut ke mulut nih. Iya benar. Dari mulut ke mulut ya. Iya, terus saya ngomong kaligrafi itu udah berkahnya ya. Nah, itu teringat. Padahal ini sebuah kesalahan omong. Pengalaman ya. Jadi menurut kalau ngomong itu jangan sembarangan. Tapi untungnya kesalahan omong ini bagus gitu. Yang benar ya. Yang benar. Jadi Anda pernah ngomong begini. Ada teman yang nanya, Bang, masih kaligrafi? Ya masih, kalau nulis-nulis biasa mah. Cuma nggak bisa jadi andalan. Gak ada duitnya gitu dulu pernah ngomong. Emang ada orang apa bikin masjid tiap hari, kan nggak ada. Kan gitu. Nah, mungkin Allah ini gitu, apa sih namanya? Setelah ngomong itu ya, itu job kaligrafi bertubi gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah aneh berangkat umroh di situ. Berangkat umroh dari lukisan kaligrafi ya, alhamdulillah luar biasa. Itu gara-gara ngomong itu, tapi untungnya ngomongnya bagus sih. Allah membuktikan jangan sembarangan. Jangan sembarang ngomong. Gue itu nggak ada batasnya. Kalau mau kasih rezeki, jangan kate itu dagangan lakunya jarang. Tapi kalau Allah mau ngasih rezeki, ya kebuka itu semuanya. Itu aneh ya. Sambil mengerjakan itu senang, tapi istighfar dalam hati.
Astagfirullahaladzim, pernah ngomong kayak gini nih begitu. Ya. Tapi alhamdulillah. Gitu lah. Dibalasnya dengan keberkahan. Ya kayak gitu. Mungkin salah satu doa juga jadinya itu. Bang Abdul, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan yang biar agak tajam dan mengerucut ini tentang obrolan kita kali ini. Santai tapi mudah-mudahan dapat hikmah untuk yang lain ini. Pesannya cuma satu atau dua ya? 5, 10 juga boleh. Pokoknya jangan dihitung dulu ya. Iya. Pertama, cintai pekerjaan. Cintai pekerjaan. Iya. Biasanya mencintai pekerjaan itu berasal dari hobi ya. Hobi, terutama menikmati. Terusnya, yang kedua, berbagi ilmu ke orang. Jadi jangan dibatasi. Berbagi. Jadi ilmu yang kita dapat itu wajib untuk diberikan ke Orang lain ya. agar nanti berbuah. Ya, Kalau keberkahan. begini dosa. Ya. Terus jangan selalu duit tadi dipikirin. Iya, kalau kayak makan aja kalau nggak buang air ya melembung gitu juga ilmu kali ya. Iya, harus ada pemasukan, harus ada dikeluarin juga ya. Tapi kalau keluarnya ilmu ini berkah nih, Iya, betul nggak? Terus jari ya. Terus apa lagi ya? Segala macam apa ya namanya profesi itu didasari ibadah aja ya. Jadi Ya dasar ibadah ya. Ada keberkahan ya. Ya nggak banyak tapi semuanya cukup lah. Ya. Ini cukup, itu cukup. Kalau kurang dikit ya wajar lah. Ya. Jangan selalu bilang ntar lupa lah kalau lebih. Iya. Pesan yang lain banyak lah. Kayaknya abang kok lebih Nah khusus ke kaligrafi ini nih Bang, gimana khusus ke kaligrafi ini? kenapa? Jadi pesannya seperti apa tadi itu? Oh iya. Hah? Pesan ya untuk kaligrafi. Kekhawatiran kita yang tadi itu. Benar. Pertama dari diri kita. Ya. Kita bisa nggak nulis? Yang pertama ya. Kalau nggak bisa jangan sampai anak kita nggak bisa. Ya, yang kedua ya, kalau kita udah terlanjur nggak bisa, ya segera bisa. Segera belajar. Ya belajar. Yang kedua, jangan sampai anak kita tidak bisa kayak kita. Begitu ya. Karena itu wajib untuk bisa nulis, sebagaimana wajibnya kita bisa membaca Al-Quran. itu wajib. Ya. Emang ada step-stepnya, bisa baca, bisa nulis, bisa mengerti, ya kan? Bisa mengerti, paling nggak kita baca artinya juga nih. Jadi apa yang kita baca benar-benar dapat keberkahannya. Terus satu kelebihan dari nulis kaligrafi itu ya, kita kalau nulis sebuah ayat itu tanpa disadari kita hafal ayat itu. Masya Allah. Iya, benar-benar. Sampai tulisannya gitu, sampai titik komanya kita hafal gara-gara sering. Gara-gara sering ya benar. Aneh pernah nyoba ya menghafal ayat-ayat itu gara-gara keseringan. Contohnya deh Bang, satu ayat Bang. Ayat. Bang Bo, ini selain ngelukis, kaligrafi, insya Allah baca Qurannya enak nih Bang Po nih. Kita coba dengerin dulu nih Bang Po ya. Satu ayat Bang, satu ayat yang dihafalin. Jadi gini Abang Po, Hah? kemampuan ngaji aneh itu sebenarnya cuma sebagai apa yang apa sih namanya ya, nggak mendalami banget gitu. Ya. Nggak mendalami banget tapi suka aja, suka dengerin, terus suka niru gitu. Ya. Terus kalau sampai bagus banget sih enggak. Apalagi kalau udah malam begini, kalau malam biasanya suaranya udah. Cobain dulu, coba. Ayo, Bang Abdul silakan. Mudah-mudahan yang dengerin juga dapat keberkahan nih. Belum kita tutup sama Bang Po, satu ayat.
Astagfirullahaladzim. Ayat ya. Padahal kita pengen dapat dapat merinding ya. Tapi dapat juga merinding. Nanti lain waktu ya. Oke Abang Po, itu aja, mudah-mudahan nyaba kita kali ini ada pastiin Abang Po. Satu pesan yang luar biasa ini hari adalah pertama, kenalin diri kita, mana kelebihan kita, dalamnya di situ diuji sehingga kita tahu kemampuan kita ada di mana. Yang kedua, Abang Po pastiin diri kita, anak-anak kita, keturunan kita bisa baca tulis Al-Quran. Bang Munir di channel Catur Oleh Bang Ji, terima kasih Bang Abdul. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar kita bisa silaturahmi lagi di video berikutnya. Ani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.